Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriadi dengan NIM 8040210046. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibnu Sandi Wijaya Eskom MSI yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami. Yang di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Levian Carnegie Silalahi, yang kedua ada Ria Meya Resa, yang ketiga ada MZ dan Auliando, yang keempat ada Azra Sabita Alifa, dan yang keenam ada Raja Muhammad Lutfi. Berikut ada materi dari kelompok kami, yaitu satu FCFS, ada PSGF, ada NPSGF, ada HPRN, dan round robin Q sama dengan 2. Yang pertama saya menjelaskan penjadwalan FCFS atau first come first serve first adalah proses penjadwalan prosesor dengan proses. Yang pertama atau arrival time terkecil dieksekusi atau dijalankan terlebih dahulu. Penjadwalan PCFS atau Prime Time Shortest Job First adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa prosesnya. Jika jadi burst time, proses selanjutnya lebih kecil, maka yang akan dieksekusi akan digeser. Penjadwalan NPSGF atau Prime Time Shortest Job First adalah proses penjadwalan yang menggunakan atau mengutamakan proses yang dulu tiba walaupun burst time di proses lain. Penjadwalan HPRN atau High Hash Penalty Ratio Next adalah proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba lebih awal, tapi selanjutnya mempertimbangkan rasio penalti yang ditentukan berdasarkan lama waktu. Artinya, penjadwalan round robin atau RR adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergilir berdasarkan antrian proses melayani sejenak. Setiap proses tergantung beserta kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke server antrian yang ada. Berikut adalah soal penjadwalan prosesor. Hitunglah average waiting time atau TR dan turn time atau TI dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSGF, NPSGF, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2 dan buatlah Gantt chart-nya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Ria Meresa akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor FCFS. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor, kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total yang akan terjadi, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, yaitu hasilnya 27. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuannya, proses yang memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P1 akan berjalan sesuai dengan burst time, yakni 5 ms. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan response time menggunakan rumus Ft dikurang At, yaitu 5 dikurang 0 ya, sama dengan 5. Pada kondisi P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama. Jadi untuk menentukan mana yang lebih awal adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses tersebut, yaitu P2. Maka P2 diproses dengan burst time sebanyak 3 ms dan tentukan ST, FT, dan RT-nya. Lanjut ke proses P6 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6 ms dan mendapatkan ST8, FT14, dan RT atau FT dikurang AT sama dengan 13.
Pada proses P5 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6 ms dan tentukan ST, FT, dan RT, FT dikurang AT sama dengan 18. Lanjut, proses P4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1 ms dan mendapatkan ST sama dengan 20, FT sama dengan 21, dan RT, FT dikurang AT sama dengan 18. Lanjut, proses P3 memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4 ms dan tentukan ST, FT, dan RT, FT dikurang AT sama dengan 21. Proses terakhir yaitu P7 berjalan sebanyak 2 ms dengan ST 25, FT 27, dan RT 22. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnout time TI dan average waiting time TR. TI jumlah semua respon time, TR sama dengan TI atau banyaknya proses. PTI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104 ms. Average waiting time atau TR 104 per 7 sama dengan 14,8 ms. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor PSDF. Pada tahap pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Proses selanjutnya yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskan yakni P2. Jadi awal proses P2 pada arrival time 1, burst time P1 akan maju satu langkah sesuai AT P2 sehingga sisa BT1 menjadi 4. Jadi pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 ms, langkah sesuai burst time-nya, dan dapat ditentukan ST-nya 1, FT-nya 4, dan RT-nya adalah 3. Pada proses selanjutnya, kita cari burst time terkecil dari semua proses dan hiraukan waktu antrinya. Didapatlah proses P4. P4 berjalan sebanyak 1 ms dan menghasilkan start time-nya 4, finish time-nya 5, dan respon time-nya 2. Kemudian proses selanjutnya yang memiliki burst time terkecil adalah P7. P7 berjalan sebanyak 2 ms dan menghasilkan start time 5, finish time-nya 7, respon time-nya 2. Pada P1 dan P3 memiliki burst time yang sama. Pada kondisi ini untuk menentukan yang diproses duluan adalah melihat arrival time-nya yang terkecil, jadi P1. P1 dijalankan sebanyak 4 ms dan dihasilkan start time-nya 0, finish time-nya 11, respon time-nya 11. Kemudian proses selanjutnya memiliki burst time terkecil adalah P3. P3 berjalan sebanyak 4 ms dan menghasilkan start time-nya 11, finish time-nya 15, dan respon time-nya adalah 11. Sama halnya dengan kondisi tadi, untuk melihat yang mana duluan diproses pada burst time yang sama, yaitu dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 diproses duluan. P6 berjalan sebanyak 6 ms dan menghasilkan start time-nya 15, finish time-nya 21, respon time-nya 20. Dan sampai pada proses terakhir yaitu P5. P5 langsung dieksekusi, berjalan sebanyak 6 ms dan menghasilkan start time 21, finish time-nya 27, respon time-nya 25. Langkah berikutnya, setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. TI di sini diartikan jumlah semua respon time, dan TR, TI dibagi dengan banyak proses. Untuk mencari TI, di sini kita harus menghitung keseluruhan respon time, yaitu 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 dan dihasilkan 74 ms. Sedangkan hasil dari TR adalah jumlah keseluruhan TI dibagi dengan seluruh jumlah proses, yaitu 74 dibagi dengan 7 dan menghasilkan 10,57 ms. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor
PSDF. Langkah pertama, jumlahkan semua berstem untuk mengetahui panjang keseluruhan proses yang akan terjadi. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, proses yang pertama dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil, jadi akan berjalan sesuai burst time yang dimiliki, yakni 5 ms. Proses P1 telah selesai, jadi dapat ditentukan ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, dan FT menggunakan rumus 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, P4 dijalankan dengan burst time sekecil sebanyak 1 ms, jadi dapat ditentukan ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, dan RT sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time sebanyak 2 ms dan dapat ditentukan ST sama dengan 6, FT sama dengan 8, dan RT sama dengan 3. Burst time terkecil setelah P7 adalah P2 yang memiliki burst time 3 ms, jadi akan menuju 3 langkah dan dapat ditentukan ST sama dengan 8, FT sama dengan 11, dan RT 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya, sisa proses yang memiliki burst time terkecil adalah P3 sebanyak 4 ms dan akan maju sebanyak 4 langkah dan memiliki ST 11, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan 15 kurang 4 sama dengan 11. Pada kondisi P2 dan P6 yang memiliki burst time yang sama besar, kita dapat menentukan yang mana dahuluan yang diproses dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi, P6 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 6 ms. Dapat ditentukan ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 21 kurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir P5 yang memiliki burst time 6 ms, jadi maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai. Dapat ditentukan ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 27 kurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. TI dapat diartikan jumlah semua respon time, dan TR sama dengan TI dibagi banyak proses. Untuk mencari TI, di sini kita harus menghitung respon time, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 20 tambah 25 ditambah 3 tambah 11 tambah 3 sama dengan 77 ms. Sedangkan hasil dari TR adalah jumlah keseluruhan TI dibagi seluruh jumlah proses, yaitu 77 dibagi 7 sama dengan 11 ms. Baik, saya Azza Sabita Alifa akan menjelaskan soal dengan cara HPRN atau High Penalty Ratio Next. Langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang keseluruhan proses. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival terkecil di antrian. Jadi P1 maju sebanyak 5 langkah sesuai dengan burst time-nya. Lalu dapat ditentukan ST-nya sama dengan 0, FT-nya sama dengan 5, dan RT-nya sama dengan 5 karena 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu jalan dari 0 sampai dengan 5. Setelah antrian pertama diproses, lanjut ke proses selanjutnya, yang mana caranya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus mencari rasio penalti sebagai berikut. Yang pertama adalah kita cari waktu sia-sianya dengan cara finish time dikurang arrival time. Di sini finish time-nya diambil dari proses yang telah diselesaikan, yaitu P1. Dan untuk mencari rasio penaltinya dengan rumus waktu sia-sia ditambah burst time dibagi dengan burst time-nya. Di sini ada P2, P6, P5, P4, P3, dan P7.
P2 memiliki waktu sesi 4, P6 4, P5 3, P4 2, P3 1, dan P7 0. Rasio penaltinya P2 memiliki rasio penalti 2,3, P6 1,6, P5 1,5, P4 3, P3 1,2, P7 1. Di antara proses ini yang memiliki rasio paling besar adalah proses P4 karena memiliki rasio penalti sebanyak 3. Nah, di sini P4 akan maju sebanyak 1 ms. Langkahnya sesuai dengan burst-time-nya dan langsung ditentukan ST-nya, FT, dan RT. ST-nya di sini 5, finish time-nya 6, dan respon time-nya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Lakukan cara yang sama untuk mengetahui proses yang mana yang akan diproses terlebih dahulu dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa proses yang ada. Nah, di sini finish time-nya digunakan dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P4. Lalu di sini ada P2, P6, P5, P3, P7. Dicari lagi waktu sesianya 6 ini dari finish time proses P4, lalu dikurangi dengan arrival time masing-masing proses. Dapatlah waktu sia-sia, lalu waktu sia-sia ini dimasukkan ke dalam rumus rasio penalti. Contohnya P2 5 ditambah 3. 3 ini dari respon time. Lalu ada P6 di sini burst time dibagi lagi dengan burst time-nya, dapatlah hasilnya rasio penalti. Nah, di antara semua proses ini, dapatlah rasio penalti terbesar ada di proses P2. Nah, dapat langsung diproses di mana memiliki burst time sebanyak 3 ms. Langsung ditentukan ST-nya sama dengan 6, FT-nya sama dengan 9, dan RT-nya 9 dikurang 1 sama dengan 8. P2 dengan warna merah maju dari 6 ke 9. Selanjutnya pada proses ini, P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi, sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya dan berjalan sebanyak 2 ms. Nah, ini P7 karena dia memiliki rasio penalti terbesar di antara proses-proses yang lain. Lalu langsung ditentukan ST-nya sama dengan 9 dan FT-nya 11. Lalu RT-nya adalah 11 dikurang 5 sama dengan 6. P7 dengan warna ungu dari 9 ke 11. Pada tahap ini, P3 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi dapat dieksekusikan prosesnya dan ditentukan ST-nya sama dengan 11, FT-nya sama dengan 15, dan RT-nya sama dengan 11. Di sini P3 memiliki rasio penalti tertinggi, 2,7, di antara 3 proses lainnya, dari 11 ke 15. Di antara 2 proses yang tersisa, P6 dan P5, di sini adalah P6 yang tertinggi rasio penaltinya sebanyak 3,33. Jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu. Dan dapat ditentukan ST-nya sama dengan 15 dan FT-nya sama dengan 21. Lalu RT-nya 21 dikurang 1 sama dengan 20. P6 berjalan dari 15 ke 21. Dan proses terakhir di P5 memiliki burst time sebanyak 6 ms. Jadi maju sebanyak 6 ms, 6 langkah, dan proses selesai. Dapat ditentukan ST-nya. Di sini start time-nya dimulai dari 21 dan berakhir di 27. Lalu RT-nya 27 dikurang 2 sama dengan 25. Ini gancatnya. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time dan average waiting time. Lalu di sini ada respon time-nya. Oke, berarti dapat kita cari TI-nya adalah 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6 sama dengan 78 ms. Serta average waiting time-nya 78 dibagi dengan banyaknya proses yaitu 7. 78 dibagi 7 sama dengan 11,14 ms. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitriadi dengan NIM 8040210046. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin kuantum 2. Untuk langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mengetahui panjang keseluruhan proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya sama dengan 27. Pada soal ini kuantumnya adalah 2, jadi sesuai dengan definisi penjadwalan round robin, setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Yang pertama jalan adalah P1 sebanyak 2 ms, di mana burst time P1 masih tersisa 3 ms karena dikurangi dengan nilai kuantum sebanyak 2 ms. Lanjut ke proses P2 berjalan 2 ms, yang dimana burst time-nya 3 akan dikurangi dengan jumlah kuantum 2 menjadi 1. Sama halnya pada proses sebelumnya, pada P6 berjalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 4 karena dikurangi dengan jumlah kuantum. Sama dengan proses sebelumnya adalah P6. P5 berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 4. Pada proses P4 kita mendapatkan suatu kondisi di mana burst time P4 hanya 1, jadi hanya akan berjalan selama 1 ms. Dan pada proses ini telah selesai karena sisa burst time-nya 0, sehingga kita mendapatkan start time, finish time, dan response time-nya. Untuk start time dan finish time-nya dapat dilihat tabel prosesnya, yang mana start time-nya 8 dan finish time-nya 9. Untuk menentukan response time-nya menggunakan rumus finish time dikurang arrival time, yakni 9 dikurang 3 sama dengan 6 ms. Lanjut ke proses P3 berjalan selama 2 ms dan burst time-nya tersisa 2 ms karena 4 dikurang 2 sama dengan 2. Pada proses P7 berjalan selama 2 ms dan selesai pada tahap ini karena burst time-nya kebetulan sama dengan besar kuantumnya tersisa 0, sehingga dapat ditentukan start time dan finish time serta response time-nya sebagai berikut. Start time-nya bisa ditentukan dengan 11 dan finish time-nya 13. Untuk menentukan response time-nya menggunakan rumus finish time dikurang arrival time, yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Zidan. Lanjut, setelah diakhiri proses, kita kembali lagi ke proses awal dan melanjutkan sisa burst time lain yang masih ada. Di proses P1, sisa burst time adalah 3, akan berjalan selama 2 ms dan sisanya sekarang menjadi 1 ms. Lanjut ke P2, yang mana burst time-nya tersisa 1, jadi hanya berjalan sebanyak 1 ms dan proses telah selesai. Jadi dapat ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Dapat dilihat P2 mulainya pada kolom kedua dan berakhir di 16. Jadi start time-nya 2 dan finish time 16. Response time 16 kurang 1, yang dengan 15 ms. Lanjut ke proses P6, berjalan selama 2 ms dan sisa burst time-nya sekarang adalah 2. Pada proses P5 sama seperti sebelumnya, yakni berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 2 ms. Lanjut. Langsung ke proses P3, karena P4 sudah tidak memiliki sisa burst time, P3 berjalan 2 ms dan tidak memiliki sisa. Jadi, langsung bisa ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Start-nya dimulai di 9 dan finish-nya berada di 22. Response time-nya 22 kurang 4 sama dengan 18 ms. Karena semua proses selesai, sekarang kembali lagi ke proses awal. Karena masih ada beberapa proses yang memiliki sisa burst time untuk dieksekusi.
Pada proses P1, burst time yang dimiliki adalah 1. Jadi, P1 berjalan selama 1 ms dan tersisa 0. Jadi, proses telah selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Start time-nya dimulai pada 0 dan finish-nya pada 23. Untuk response time tetap sama menggunakan rumus buka kurung FD AT tutup kurung, yakni 23 kurang 0 sama dengan 23 ms. Pada proses P6 berjalan 2 ms dan sisanya habis dikurang kuantum. Proses selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya adalah 4 dan finish-nya 25. Response time 25 kurang 1 sama dengan 24 ms. Pada proses terakhir, P5 jalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 0. Proses terselesaikan, jadi menentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya di 6 dan finish-nya 27. Response time 27 dan response time 27 kurang 2 sama dengan 25 ms. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnout time dan Avenger waiting time. TI sama dengan jumlah semua response time, TR, TI, garis miring, lapangnya proses. TI sama dengan 23 tambah 20 tambah 15 tambah 24 tambah 25 tambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119 ms. Avenger waiting time sama dengan 119 garis miring 7 sama dengan 17 ms.